Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia diambil dari kitab A. Kitab Negara Kertagama, B. Kitab Smaradahana, C. Kitab Sutasoma, D. Kitab Arjuna Wiwaha, E. Jangka Jayabaya. Pembahasan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Kitab Sutasoma. Contoh soal nomor 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh A. DRS Mohatta, B. MR Ahmad Subarjo, C. Mohyamin, D. Sultan Hamid II, E. Soekarni. Pembahasan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pertama. Kemudian, IR Soekarno juga mengusulkan semboyan ini saat merancang lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda Pancasila. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Mohyamin. Contoh soal nomor 3. Lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kali dipakai secara resmi pada tanggal A. 11 Februari 1950, B. 11 Maret 1950, C. 11 April 1950, D. 11 Juni 1950, E. 11 Juli 1950. Pembahasan Lambang Bhinneka Tunggal Ika dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 11 Februari 1950. Contoh soal nomor 4. Tokoh-tokoh yang berdiskusi tentang Bhinneka Tunggal Ika di sela-sela sidang BPUPKI adalah A. IR Soekarno, Mohyamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa, B. Mohyamin, DRS Mohatta, dan MR Ahmad Subarjo, C. IR Soekarno, DRS Mohatta, dan MR Ahmad Subarjo, D. IR Soekarno, Mohyamin, dan DRS Mohatta, E. IR Soekarno, DRS Mohatta, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Pembahasan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya menjadi pembicaraan beberapa tokoh dalam sidang BPUPKI, yaitu IR Soekarno, Mohyamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. IR Soekarno, Mohyamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Contoh soal nomor 5. Sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing disebut A. Konflik, B. Egoisme, C. Kulturalek, D. Kaufimis, E. Etnosentrisme. Pembahasan etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Etnosentrisme. Contoh soal nomor 6. Sensus penduduk diadakan untuk salah satu cara mengatasi permasalahan kependudukan. Sensus penduduk yang dilakukan hanya untuk penduduk yang secara resmi tercatat dan tinggal di daerah tersebut dinamakan A. Registrasi penduduk, B. Sensus canvasser, C. Sensus householder, D. Sensus de facto, E. Sensus de jure. Pembahasan sensus de jure adalah pencatatan penduduk terhadap penduduk yang secara resmi tercatat dan tinggal sebagai penduduk di daerah tersebut pada saat dilakukannya sensus. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Sensus de jure. Contoh soal nomor 7.
Bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak disebut A. Cultural lag, B. Kauvisme, E. Etnosentrisme, D. Konflik, E. Egoisme. Pembahasan. Cultural lag atau kesenjangan budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Cultural lag juga dapat terjadi jika terjadi perbedaan taraf kemajuan antara berbagai daerah dalam suatu kebudayaan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Cultural lag. Contoh soal nomor 8. Salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri masyarakat madani adalah A. Terbentuknya merupakan paksaan dari suatu kelompok tertentu. B. Masyarakat bergantung kepada negara, lembaga, atau organisasi tertentu. C. Tidak terikat nilai hukum yang telah ditetapkan. D. Adanya ketergantungan satu sama lain. E. Terbentuk secara sukarela. Pembahasan. Berikut ini merupakan ciri masyarakat madani adalah keswasembadaan, keterikatan pada hukum atau aturan yang telah disepakati bersama, terbentuk secara sukarela, memiliki kemandirian tinggi terhadap negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, terbentuk secara sukarela. Contoh soal nomor 9. Di bawah ini merupakan suku yang ada di Papua, kecuali A. Suku Anggi, B. Suku Arguni, C. Suku Bintuni, D. Suku Sinesti, E. Suku Asmat. Pembahasan. Sinesti bukanlah nama suku yang terdapat di Papua, melainkan nama sungai yang ada di Papua. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Suku Sinesti. Contoh soal nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. B. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan. C. Penerapan hak asasi manusia. D. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. E. Memberi kesempatan setiap pemeluk agama untuk beribadah. Pembahasan. Latar belakang wawasan Nusantara jika dilihat dari Pancasila. Penerapan hak asasi manusia, toleransi beragama, mengutamakan kepentingan umum, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Contoh soal nomor 11. Kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 31 ayat 1 dilakukan oleh A. Presiden, B. Seluruh warga negara Indonesia, C. TNI, D. Polri, E. DPR. Pembahasan. Menurut pasal 31 ayat 1 yang mempunyai kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan negara adalah seluruh warga negara Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Seluruh warga negara Indonesia. Contoh soal nomor 12. Hal yang mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah A. Keputusan Presiden, B. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, C. TAP MPR, D. Pancasila, E. Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh warga Indonesia. Karena Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Pancasila. Contoh soal nomor 13. Pulau Dana merupakan pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara A. Australia, B. Malaysia, C. Filipina, D. Thailand, E. Singapura. Pembahasan. Dalam situs Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP,
Secara geografis, Pulau Dana terletak di sebelah selatan Pulau Rote dan merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Australia. Contoh soal nomor 14. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sudah diatur batas-batasnya dalam undang-undang. Batas Indonesia paling barat adalah A. Pulau W, B. Pulau Nicobar, C. Pulau Halmahera, D. Pulau Ronde, E. Pulau Rote. Pembahasan. Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Laut Andaman yang termasuk wilayah perairan India. Batas wilayah bagian paling barat adalah Pulau Ronde, Aceh. Sedangkan Pulau Nicobar adalah batas yang dimiliki India. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Pulau Ronde. Contoh soal nomor 15. Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Isi Sumpah Pemuda butir kedua adalah A. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. B. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. C. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. D. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa satu bangsa Indonesia. E. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi tanah air Indonesia. Pembahasan. Isi Sumpah Pemuda yang merupakan hasil keputusan Kongres kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 berisi: Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe